Sahabat. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Puji Tuhan baik, oke? Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Dan proses pembelajaran kita berjalan dengan Lancar. Jadi saya minta Sari pimpin kita dalam doa. Jadi silakan dulu. Sekarang ibu absen kalian ya. Ya, Bu. Saya minta fokusnya ke sini. Dasur, Hadir, Bu. Tandak, Hadir, Bu. Tony, Hadir, Bu. Sardin, Hadir, Bu. Panci, Hadir, Bu. Sembeng, Hadir, Bu. Yano, Hadir, Bu. Gampur, Hadir, Bu. Lanjung, Hadir, Bu. Ardi, Hadir, Bu. Hamad, Hadir, Bu. Kanu, Hadir, Bu. Santu, Hadir, Bu. Ganggut, Hadir, Bu. Madur, Hadir, Bu. Naur, Hadir, Bu. sakit ya, Sah, Hadir, Bu. Abu, Sakit, Bu. Sakit, Bu. sakit, Batista, sakit, Lompar, Sakit, Bu. Anggal, Hadir, Bu. Andut, Ada, Bu. Gande, Hadir, Bu. Sandro, Hadir, Bu. Santus, Ada, Bu. Ecen, Ada, Bu. Garut, Ada, Bu. Angelo, Hadir, Bu. Sari, Dena, Suluhan, Sakit, Darah, Sakit, Bu. Agung, Hadir, Bu. Nabul. Ada, Bu. Jadi ada beberapa yang sakit dan mudah-mudahan mereka yang sakit ini cepat sembuh ya. Ya, Bu. Sekarang ibu mau cek kerapian dan kebersihan kalian dulu. Jadi kalau ada sampah-sampah di bawah meja, ambil taruh di tempat sampah ya. Kerapian. Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Kalau ada sampah-sampah kan ambil taruh di tempat sampah ya. Ya, Bu. Jadi seperti biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi selama proses pembelajaran tidak boleh menggunakan handphone. Kemudian tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol ya. Jadi kalau ketahuan yang ngobrol yang main handphone, tahu untuk konsekuensinya apa. Sudah jelas ya kesepakatan kelasnya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu. Jadi peserta didik kalian dituntut mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu dia punya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan solusi untuk memecahkan masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi itu di depan tujuan pembelajarannya. Nah sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu, materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba satu orang angkat tangan. Tentang apa? Angkat tangan. Satu orang. Oke, tentang Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. materi minggu lalu. Tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi masih ada kaitan dengan materi hari ini. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa saja hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ditetapkan atau sudah diatur dalam undang-undang. Macam-macam hak. Apa saja hak-haknya? Silakan. Hak mendapatkan pendidikan, hak beribadah, kemudian hak untuk bebas berpendapat. Sudah ditetapkan dalam undang-undang, ya sudah diatur dalam undang-undang. Begitu juga kewajiban, ya. Jadi masih ada kaitan dengan pembelajaran hari ini. Kalau hari ini kita belajar tentang kasus-kasusnya, ya kasus pelanggaran kan sudah diatur dalam undang-undang apa saja hak dan kewajiban. Kemudian kasusnya apa? Kasus dari pelanggaran hak dan juga pengingkaran
Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian amati video ini yang di depan ini, yang ibu paparkan. Jadi silakan ya. Amati ya. Ya, Bu. Pendek berkaitan dengan pelanggaran HAM dan apa peraturannya ketinggalan di rumah tadi saya bawa kalau saya tadi buru-buru berangkatnya. Sudah ya? Jadi kalian sudah amati video di depan tadi ya? Film pendek berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Jadi sekarang ibu mau tanya, berdasarkan video yang kalian tonton, yang kalian amati di depan, kasus apa yang terjadi dalam video tersebut? Pelanggaran lalu lintas. Tidak dihormati hukum toh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, pernah kalian temui tidak di lingkungan masyarakat sama seperti kasus ini? Pelanggaran seperti apa? Menggunakan helm, kemudian Menggunakan knalpot resiko. ya, jadi pelanggaran lalu lintas tidak menghormati aturan lalu lintas. Oke, baiklah. Sekarang ibu mau memaparkan sedikit materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih penyebabnya? Faktor utamanya apa? Jadi itu yang akan kalian diskusikan sebentar ya. Apa faktor utamanya sehingga seseorang punya niat untuk melakukan pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kalian sebentar diskusikan tentang itu ya, apa penyebabnya, faktor-faktornya ya. Kemudian yang berikutnya, kasus yang terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran. Ya, kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi di lingkungan masyarakat apa saja? Begitu ya? Mengerti ya? Jadi apa kasus-kasusnya? Kasus pelanggaran hak, begitu juga kasus pengingkaran kewajiban.
kewajiban warga negara. Kasusnya apa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, gitu ya. Jadi kemudian begitu juga kasus pengingkaran kewajiban. Kemudian bagaimana upaya pemerintah? Jadi bagaimana upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus tersebut? Jadi bagaimana upaya dari pemerintah? Oke. Nah sekarang ibu mau membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Sekalian ibu juga membagikan lembaran kerja peserta didik LKPD. Oke. Sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Jadi kalian diskusikan sekarang ya. Kalau ada yang belum paham dengan soalnya silakan tanya ke ibu ya. Jadi ini dia punya banyak. Sekarang kerja ya, diskusikan. Sambil saya memberikan penilaian juga ya. Kalau ada yang belum paham dengan soalnya silakan tanya ke saya ya. Ada yang belum ngerti?
Ada yang belum mengerti?
Kalau ada yang mengerti, tanya saya. Terus Bu,
Cepat lagi ya. Kalau ada yang belum mengerti soalnya, tanya Sden.
Sudah, Bu. Sudah baca-baca ulang lagi karena kelompok lainnya masih diskusi ya. Slave.
Jadi kalau ada yang sudah baca lagi. Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang saatnya presentasi. Jadi agar kalian lebih semangat lagi dalam memaparkan hasil diskusinya, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Biar lebih semangat lagi dalam menyampaikan hasil diskusi kita masing-masing. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Harap berdiri semua ya. Kita ice breaking dulu. Siap? Sudah siap? Sudah, Bu. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup.
kami akan membaca atau mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pada pemasaran 1, silakan. Nomor 1, bagaimanakah pendapat saudara tentang gambar di atas? Pada gambar pertama terjadi pelanggaran lalu lintas, dan pada gambar yang kedua anak yang terlantar. Dan nomor 2, berdasarkan gambar di atas, hak apa yang dilanggar dan kewajiban apa yang diingkari. Pertama, pelanggaran hukum, contohnya melanggar lalu lintas, dan yang kedua anak yang terlantar, contohnya tidak memiliki kehidupan yang layak. 3. Apa sajakah faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran hak dan mengingkari kewajiban? Yang pertama, sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Tidak ketegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. 4. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran hak dan mengikat kewajiban? Yang pertama, anak-anak yang terlantar. 2. Pengangguran. 3. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. 4. Kasus-kasus pembunuhan, mencuri, dan pelecehan. 5. Bagaimanakah upaya penanganan pelanggaran hak dan mengikat kewajiban yang sesuai dengan gambar di atas? Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Contohnya kepolisian, tentara nasional, dan komisi pemberantasan korupsi. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kami persilakan teman-teman untuk bertanya. Silakan yang mau memberikan pertanyaan, mereka sudah presentasi hasil diskusi mereka. Jadi kalian memberikan tanggapan juga ya, Rizal? Pada teman saya, kami sudah Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat rendahnya melanggar kewajiban? Tolong lebih jelas lagi pertanyaannya. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat kurang menaati peraturan lalu lintas? Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat kurang menaati peraturan lalu lintas? karena mereka mementingkan diri sendiri atau egois. Dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi maksudnya mereka, kalian menjelaskan sikap egoisnya yang seperti apa, rendah kesadaran yang seperti apa. Itu maksudnya toh? Egois seperti apa? Kita menjawab Yang pertama, sikap egois atau terlalu memberikan diri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mengetahui bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mengetahui ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban. Ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong pelaku melakukan pelanggaran kepada orang lain. Itu saja jawaban saya. Masalah dua sama belum? Kasus pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang sedang terjadi saat ini, misalnya seperti apa?
kasus pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang sedang terjadi saat ini. Misalnya seperti apa? Kasus pelanggaran lalu lintas dan yang kedua isu pencegahan. Pelanggaran hak yang terjadi. Berikan contoh yang apa namanya? Berikan contohnya seperti apa pelanggaran hak yang terjadi. Yang lainnya ditarik. Ya, Bu. Kelompok lain. Contohnya saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Cukup 3 step, cukup 3. Apa upaya pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara? Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kebangsaan dan negara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Itu saja catatan kami. Jadi mereka sudah tahu. Cukup 3 ada pertanyaan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Nah, sekarang saya minta kelompok 2. Ya, perwakilan dari kelompok 2 sekarang silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 2 Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya mempercayakan untuk membaca soal. Yang lain diame dengar presentasi dari Bagaimanakah pendapat saudara tentang gambar yang ada? Melihat pelanggaran lalu lintas. Untuk berkendara tetapi tidak memiliki surat izin mengemudi, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan. B. Menggunakan yang terlanjur. Maksudnya tidak memenuhi hak warga negara seperti tidak mendapatkan hidup yang layak. Nomor 2, berdasarkan gambar di atas, hak apa yang dilanggar dan kewajiban apa yang diingkari? Pelanggaran melakukan
melakukan pelanggaran hukum. Contoh, perilaku yang melanggar hukum antara lain tidak memakai helm, mengemudi tanpa tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu lalu lintas. B. Tidak memenuhi warga negara. 3. Apa saja faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Contohnya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakcerdasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. 4. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Dampak yang disebabkan oleh pemerintah tidak mendapatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat, banyak orang yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, banyak yang mati karena dibunuh akibat perampokan dan pelecehan. Bagaimana upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang sesuai dengan gambar di atas? Contoh, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan dan perlindungan warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan dan kewajiban warga negara. Baik teman-teman, sekian dari buku kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang terlantar? Bila dari step ada pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi Pertanyaannya dia, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang terlantar? Cara mengatasi upaya dari pemerintah juga mengatasi anak-anak terlantar. Itu masuk kan? Dengan cara memenuhi kebutuhannya seperti memberikan tempat tinggal, memberikan upaya untuk sekolah dan memberikan Dari teman-teman yang lain, apakah faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kehidupan yang layak? Dari faktor Apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kehidupan yang layak? banyak miskin, masih tingkat kemiskinannya masih tinggi. Faktor utamanya apa? karena kelalaian pemerintah. Tidak mengutamakan kehidupan masyarakat dan lebih mementingkan diri sendiri. Pas. Tapi tidak yang disampaikan oleh si besar. Kurang puas atau bagaimana? Apa upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas? Supaya pencegahan agar tidak terjadi atau kurang sedikit tindakan pelanggaran lalu lintas.
Contohnya mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm. Nah, setiap pengendara harus membawa surat izin mengemudi atau pengendara harus membawa surat tanda nomor kendaraan. Mengikuti aturan lalu lintas. Bos. Bagaimana penanganan kasus pelecehan? Bagaimana penanganan kasus pelecehan? Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Apa tadi pertanyaannya? Saya bantuin. Bagaimana cara atau upaya mengatasi kasus pelecehan dan cara mengatasi upaya tindakannya? Itu pertanyaannya tadi. Tindakannya apa ya? Oh ya, ini ada yang bisa menjawab teman kelompoknya. Menghindari pergaulan bebas. Silakan. Tindakan pelecehan. Jadi ada peraturan lembaga yang terkait. Pihak yang berwenang akan melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan dan aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Sekarang untuk kelompok yang belum sempat presentasi di depan, nanti hasil diskusikan bukan saja Ya, Bu. saya. Jadi kalian sudah melaksanakan dan sudah menyaji hasil. Sekarang saya minta satu orang Sardin untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang apa sudah tadi? Silakan. Sardin. Silakan satu orang menyimpulkan materi. Silakan, Sardin. Dari pembelajaran kita hari ini, kita harus menaati peraturan lalu lintas dan tidak melanggar hak dan kewajiban kita. Itu saja kesimpulan saya. Saya mau rangkum sedikit materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Jadi tentang pelanggaran HAM. Jadi ada penyebabnya di situ. Jadi penyebabnya atau faktor-faktor utamanya adalah sikap egois. Jadi seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kita ini tidak punya kesadaran tentang kita punya kewajiban. Sudah jelas-jelas sudah diatur dalam undang-undang apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita rendah kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Jadi banyak yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Jadi dia menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya
Kemudian kalau kalian masih ingat kejadian Pak Sambo itu, jadi dia menggunakan ajudannya untuk melampiaskan kemarahan pribadi. Jadi dia menyalahgunakan kekuasaan di sini toh. Kemudian penggunaan teknologi. Jadi banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian pembunuhan, perampokan ini berawal dari sosial media. Jadi sebagian orang ini memanfaatkan sosial media ini untuk melakukan tindakan kekerasan begitu. Jadi pembunuhan begitu akibat dari sosial media ini tadi, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian penggunaan teknologi gitu ya. Dari yang pertama tadi sikap egois kemudian proses penegak hukum juga ini. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggarannya itu, kasus yang pertama tadi melakukan pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum, kemudian pengingkaran kewajiban. Karena sudah diatur seharusnya kita punya kewajiban dan kewajiban dan juga haknya. Jadi justru munculnya kasus-kasus ini akibat dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban, makanya muncul kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Jadi salah satu faktornya tadi juga karena proses penegak hukum, jadi lembaga-lembaga yang terkait ini tidak bekerja dengan baik. Kemudian cara penanganannya, jadi cara penanganannya untuk mengatasi kasus-kasus tersebut, upaya dari pemerintah yaitu yang pertama supremasi hukum lebih ditegakkan lagi. Jadi kadang di Indonesia ini ya kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat ini kasus-kasus serupa toh. Itu artinya karena proses penegak hukum ini belum optimal terjadi. Jadi makanya kasus-kasus ini masih sering terjadi. Jadi banyak kasus-kasus, kita ambil contoh saja yang ada di lingkungan masyarakat juga. Ya yang kalian temui misalnya kasus pencurian. Sudah ketahuan mencuri tetapi tidak diproses hukum. Penjaranya cuma 2 minggu. Akhirnya si yang bersangkutan atau pelaku ini melakukan tindakan yang sama lagi di tempat lain, betul? Iya. Kemudian upaya yang berikutnya adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang terkait. Jadi lembaga yang terkait misalnya kalau pelecehan anak di bawah umur ini kan adalah Komisi Perlindungan Anak. Kemudian kalau tindakan korupsi berarti KPK toh? Ya, KPK. Kemudian kalau itu kasus pembunuhan berarti Komisi Hak Asasi Manusia. Jadi lembaga-lembaga ini membantu para korban ini untuk memperjuangkan haknya, begitu. Nah sekarang Ibu mau membagikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah, ya. Jadi kumpulnya di minggu depan ya. Bu. Jadi ini sebagai penilaian akhir atau penilaian jadi kerjakan di rumah ya. Jadi kumpul minggu depan. Hasil dari kerja tugas ini nanti baru melakukan penggayaan atau remedial ya. Saya bagikan. Kumpulkan nanti ya. Dikumpul minggu depan ini, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Bagaimana materi yang saya paparkan dari video pembelajaran, kemudian materinya yang saya sampaikan tadi, kalian cukup mengerti atau belum? Mengerti. Apa manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran hari ini? Angkat tangan yang bisa. Manfaat yang kalian peroleh mengenai materi hari ini kan? Apa manfaatnya? Manfaatnya satu orang. Baru contohnya bawa motor harus pakai helm. Oke. Jadi manfaat yang kalian peroleh itu tadi, jadi lebih menyadari lagi tentang kewajiban kita sebagai warga.
Presiden.